sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya dan gerak. Nah, ibu mau bertanya nih, kalau misalnya ibu menjatuhkan kertas ke bawah, berarti itu namanya gaya apa? Gravitasi. Gaya gravitasi. Nah, kalau misalnya ibu geser nih tasnya ke sini, itu namanya gaya apa? Gaya geser. Oke. Nah, tadi ibu lupa, ada yang kelewatan. Ibu mau absen dulu sebelumnya. Di sini hadir semua, apa ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Kenapa ada yang nggak masuk? sakit. Oke. Sebelum kita mulai pada hari ini, ibu mau kalian berdoa dulu. Boleh, silakan Miss Rina. Bisa ke depan aja. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Miss Rina. Oke, ibu sekarang ada kertas di tangan ibu. Ibu mau jadi dua kertas di tangan ini nih. Nah, ibu bikin dua lagi. Ibu mau? Nah, kebelah nggak? Kebelah. Tapi ibu mau belah kertasnya harusnya rapi, tapi ini nggak rapi. Kan jadinya nggak rapi. Jadi gimana caranya ibu harus pakai barang apa biar ibu tuh bisa ngebelah kertasnya jadi rapi? Pakai apa? Gunting. Pakai penggaris, Bu. Betul, bisa. Nah, tadi kata Dila benar ya, pakai gunting misalnya. Ibu pakai gunting. Ibu gunting kertasnya. Apakah jadi rapi potongannya? Rapi. Nah, ini yang ibu inginkan, jadi rapi potongannya. Nah, dengan gunting inilah yang namanya gunawan pesawat Sederhana. Karena dengan pesawat sederhana ini, dengan alat gunting ini bisa membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita. Jadi itulah yang dinamakan pesawat Sederhana. Sampai sini sudah mengerti? Nah, ibu mau menampilkan ada beberapa video. Nah, ini kira-kira lagi ngapain orangnya? Main betul. Terus ini? Betul. Nah, kalau ini? Lagi memotong? Terong, betul. Nah, terus yang ini? Bersepeda. Ya, betul sekali. Orang yang sedang bersepeda. Nah, dari 4 video yang ibu tampilkan tadi itu merupakan contoh-contoh dari pesawat sederhana. Nah, lalu dari contoh video yang ibu tunjukkan tadi, mereka tuh masuk dalam pesawat sederhana apa aja ya, Bu? Jenis-jenis pesawat sederhana itu apa aja ya, Bu? Nah, hari inilah yang akan ibu bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, tadi ya sudah ibu jelaskan pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia atau kegiatan kita sehari-hari. Nah, jenis pesawat sederhana itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada tuas atau pengukit. Yang kedua ada katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Yang keempat ada roda berporos. Nah, tuas atau pengukit itu merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana yang kerjanya itu dengan mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, apa aja sih contoh-contoh atau ternyata jenis tuas tuh ada 3 ya. Jadi jenis pesawat sederhana ada 4 dan jenis tuasnya ada 3 golongan. Ada golongan pertama, golongan kedua dan golongan yang ketiga. Nah, golongan yang pertama. Pada tuas golongan pertama posisi tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, tadi posisi tumpunya di tengah, bebannya ada di pojok dan kuasa. Jadi setiap tumpu antara beban dan kuasa. Contohnya tadi seperti gunting. Nah, ini contoh salah satu tuas yang pertama. Terus tadi contoh yang tadi video yang ibu tunjukkan
berarti itu masuk ke tuas Pertama. Betul. Nah, selanjutnya itu ada tuas golongan kedua. Nah, tuas golongan kedua itu posisi beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi beban di antara titik tumpu dan kuasa. Tadi yang sebelumnya yang di tengah apa? Titik tumpu. Jadi titik tumpu antara beban dan kuasa. Sekarang yang golongan kedua yaitu beban di antara titik tumpu dan juga kuasa. Ya benar kuasa. Contohnya ada pembuka botol. Nah, kenapa bisa dijelaskan contoh yang kedua? Karena yang ini adalah bebannya. Ini kita kalau mau membuka botol di tengah sini kan? Nah, kita yang menggunakan bebannya di sini. Nah, titik tumpunya di mana? Titik tumpunya ada di sini karena dia yang bertumpu. Yang bertumpu. Jadi di sinilah titik tumpunya. Nah, kuasa itu yang memberi kita tenaga. Tenaga kita biasa kalau membuka di mana? Jadi sini berarti betul ya, sini berarti ini adalah golongan kedua. Lanjut yang golongan ketiga. Nah, itu tuas golongan ketiga posisi kuasa berada di titik tumpu dan beban. Nah, jadi yang kuasa sekarang yang di tengah. Di antara beban dan juga titik tumpu. Jadi yang pertama yang di tengah apa? Titik tumpu di tengah. Yang kedua Titik beban. Yang ketiga kuasa. Nah, jadi perbedaannya antara tiga golongan itu ya. Nah, contohnya ada stepper dan penjepit makanan. Nih, gua ada contoh. Ini. Nah, maaf ya kalau kecil contohnya nih. Nah, kenapa nih bisa jadi golongan tiga? Pertama, titik tumpunya ada di depan. Kita kalau bertitik tumpunya di mana? Di sini di belakang karena dia yang bertumpu karena dia yang ada pernya di belakang kan. Nah, kita memberi kuasanya ada di gak mungkin di belakang kan. Kalau belakang kita nggak bisa. Nggak bisa kita mencekreknya. Kalau kita taruh di kuasa di tengah bisa nggak? Bisa. Berarti kuasanya di tengah. Nah, bebannya kertasnya misalnya ibu taruh kertasnya setepas kayak gini. Nah, berarti bebannya di mana? Di depan. Berarti betul ya bebannya di depan. Makanya kertas di bagian tuas ke golongan Tiga. Oke, lanjut. Yaitu ada bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang menggunakan papan datar secara miring, memudahkan kita memindahkan beban yang berbeda tempat ketinggiannya. Nah, bidang miring nih contoh-contohnya ada banyak ya. Pisau, paku juga termasuk bidang miring. Tangga yang kita selalu naiki juga termasuk bidang miring karena bidang miring itu mempermudah kita untuk naik ke atas. Dan pisau ada bidang miringnya karena bisa memotong. Tadi contohnya yang ketiga ya. Yang ketiga tadi kan ada orang yang motong-motong tuh. Itu kan bisa mempermudah orang memotong terongnya. Coba kalau nggak ada bidang miringnya bisa kepotong nggak terongnya? Enggak. Makanya itulah fungsinya bidang miring. Selanjutnya itu ada katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana yang berupa roda yang dapat berputar di porosnya dan biasanya digunakan bersama dengan tali untuk mengangkat benda. Tadi ada di contoh video yang keberapa? Yang kedua ya. Nah, contoh katrol tuh ada 3. Kayak sama tugas ya ada 3. Nah, katrol juga 3. Ada katrol tetap. Nah, video yang tadi ibu tunjukkan itu termasuk ke katrol tetap. Nah, yang kedua ada katrol bebas. Nah, si rodanya ini bisa bergerak kemana-mana. Jadi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau tadi kan video yang ibu tunjukkan dia katrol cuma diam, rodanya diam, dia nggak bergerak kemana-mana kan. Nah, kalau misalnya yang katrol bebas dia bisa bergerak kemana. Jadi dia ada bisa di bawah, bisa di atas, bisa di tengah. Nah, kalau katrol majemuk itu campuran antara katrol tetap dan bebas. Jadi ada 2 rodanya, dia ada yang diam dan juga ada yang bergerak. Selanjutnya yaitu ada roda berporos. Adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar bersama-sama. Contohnya ada sepeda dan juga setir mobil dan juga mobil juga bisa ya nih. Karena dia ada porosnya. Jadi dia bisa berputar bersama-sama kayak juga. Jadi contoh yang terakhir yang ditunjukkan. Jadi ada orang yang bersepeda kan. Nah, contohnya adalah roda sepedanya. Kok roda sepeda bisa berputar
Belum Bu. Lagi diskusi dulu. Boleh ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Nomor 3 sudah ya? Boleh. Sudah? Siapa yang mau ke depan untuk mau presentasikan? Dapat hadiahnya kok? Saya, Bu. Boleh kok berdua. Coba aja kali mau tenang. Baik, kami dari kelompok 2, saya Radus. Saya Dila. Saya Nisrina. Oke, baik, di sini kami diberi tugas oleh Bu Nabila Nur Fikro, yaitu hubungkanlah gambar yang sesuai dengan keterangannya. Di sini gambar pertama yaitu gunting. Tunjukin. Oh ya, ini ada gunting. Nah, gunting yang seperti yang dijelaskan oleh Ibu, gunting termasuk adalah tugas golongan pertama. Ya, betul. Oke, boleh lanjut Dila. Yang kedua ada katrol. Nah, di sini itu ada 2 porosnya. Ini masuk ke katrol majemuk. Betul. Ada yang beda? Ada yang sama? Apa sama semua? Udah lanjut. Ketiga itu ada pisau. Ini ke pisau. Oh, ini ke sini ke pertama jenjang miring jawabannya. Lanjut. Lanjut Nisrina. Ini ada roda, itu termasuk dalam roda berporos. Dan yang terakhir ini ada staples, masuknya ke tuas golongan kedua. Oh ya, maaf pemotongannya. Ada yang beda nggak jawabannya? Sama, Oke, oke. kalau gambar kedua nih Gus, yang lanjut Bu. Boleh. Itu mengenal golongan tugas pengungkit. Amati gambar di bawah ini. Oh, saya lanjut aja. Ini ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu tugas golongan pertama, itu habis itu roda apa? Roda semen itu roda berporos atau golongan 2. Lalu itu palu atau martil tugas golongan 2. Terus yang lanjut sekop tugas golongan 3. Ada yang beda nggak? Sama. Oke. Terima kasih kelompok 2 ini. Udah bisa. Terima kasih Bu. Yeay. Terima kasih. Udah ada lagi. Sebelum ibu tutup, ibu mau masih ada benda-benda yang ibu bawa. Kalian sudah sebutkan ini maksudnya ke kelas nomor berapa ya Kak? Nah, ini maksudnya ke kelas golongan berapa? Ini tungku, ini kuasa. Kuasanya di belakang ya? Iya. Titik tungkunya di bebannya? Satu. Berarti satu. Kalau ini bebannya 4. Terus titik tungkunya tengah, berarti kuasanya di belakang. Jadi golongan 3. betul, golongan 3. Terus ada lagi contohnya, pi itu juga termasuk tuas atau pungkit. Ini contohnya berapa? Golongan berapa? Ini kuasa. Berarti kalau titik tungkunya ada di Excel. titik tungkunya di Excel. Oh, tunggu Excel bebannya di Bebannya di depan. Oh, Kuasanya? Berarti golongan berapa? 3 kuas. Ya, berarti kuasa yang kuasanya di tengah berarti 3 Bu. golongan ketiga. Kalau misalnya kalau kalian sering salah tulis pakai penghapus itu juga termasuk tuas dan pengungkit. Itu masuk golongan berapa? Penghapus. Ibu maju. Bebannya di depan. Kuasanya di belakang. dan titik tengah 3. Berarti 3. betul. Ada yang
lainnya seperti kayak tangga, pisau, paku dan lain sebagainya. Dan untuk roda bermotor, katrol itu biasanya kayak lagi nimba Bu, dan itu ada dua, yaitu ada tiga mineral maju, apa sih saya lupa, bebas, maju, dan tetap ya. Terakhir? Bagian terakhir roda berporos bisa dilihat di depan saya seperti yang ban motor, ban mobil, sepeda. Oke, terima kasih Raffi. Ini Iya, Ibu, terima kasih. betul ya, tadi yang disimpulkan oleh Raffi bahwa pembelajaran hari ini kita membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ada dibagi 4. Yang pertama itu ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, yang keempat itu ada roda berporos. Nah, untuk tuas pengungkit ada dibagi 3, yaitu ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan yang ketiga. Dan untuk katrol juga ada dibagi 3 bagian, yaitu ada katrol tetap, bebas, dan juga manual. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, karena tadi sudah dibuka dengan yang baik, kita tutup juga dengan yang baik. Silakan untuk Miss Rina. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Menurut percayaan masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Miss Rina.